anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian masih dalam keadaan baik-baik saja. Jadi anak-anak ibu, berbicara mengenai ekosistem perairan memang tidak ada habisnya. Danau dan lautan merupakan jenis dari ekosistem. Kedua ekosistem perairan ini mempunyai perbedaan dan karakteristiknya masing-masing. Apa saja itu? Jadi tetap ikuti video pelajaran ini supaya kalian paham. Dan bukan hanya itu nakku, minggu depan kalian akan mulai datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas. Jadi ibu ingatkan, untuk mata pelajaran biologi kalian harus membawa 2 buku, buku latihan dan buku catatan. Jadi jangan lupa, ibu tunggu di sekolah. Langsung saja kita masuki pelajarannya. Tetap semangat dan salam SMA. Baiklah anakku, kembali lagi kita masuk ke dalam pelajaran kita biologi kelas 10, dan kali ini kita akan berbicara mengenai jenis ekosistem dan khusus ekosistem perairan. Tapi seperti biasanya, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ketika nanti kita telah menyelesaikan pembelajaran kita. Yang pertama nakku, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat memahami jenis ekosistem beserta karakteristiknya dan tetap melakukan pekerjaan dengan terstruktur. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat memahami zona pada ekosistem perairan dan tetap secara tulus mengerjakan tugas dengan tidak bersungut-sungut. Itulah nilai karakter ke-SFD-an yang harus kalian dalami dan pahami. Harus mampu tetap bersyukur, mengerjakan tugas dengan tidak bersungut-sungut, dan tugas yang dikerjakan juga dilakukan dengan terstruktur. Nah, langsung saja untuk menjawab tujuan pembelajaran ini, kita masuk ke dalam materinya. Jenis ekosistem perairan. Ekosistem perairan sering pula aku disebut dengan ekosistem akuatik. Jadi yang manapun dipakai boleh ya. Jenis ekosistem perairan itu bisa dibagi jadi 2. Yang pertama ada ekosistem air tawar, dan yang kedua nanti ada ekosistem air laut. Dan kedua ekosistem ini mempunyai karakteristik masing-masing. Maka kita lihat dulu ekosistem air tawar. Ciri yang pertama itu adalah salinitas rendah. Apa artinya salinitas rendah? Salinitas itu sama dengan kadar garam. Nah, kenapa disebut dengan air tawar? Karena kadar garamnya rendah, sehingga rasanya tawar. Itulah ciri atau karakteristik ekosistem air tawar yang pertama. Salinitas rendah atau kadar garamnya rendah. Yang kedua nakku, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Nah, contoh dari ekosistem air tawar ini nanti boleh danau atau sungai. Pernah tidak kalian melihat suatu sungai atau sebuah sungai karena mengalami kemarau yang panjang, sungainya tiba-tiba kering? Nah, pernah ya? Iya. Atau air sungainya menyusut. Itu kenapa? Karena dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Atau misalnya sungai tiba-tiba terjadi banjir bandang. Itu diakibatkan karena apa? Ada curah hujan yang sangat tinggi. Nah, itulah ciri-ciri yang kedua dari ekosistem air tawar. Dan yang ketiga, penetrasi kurang. Penetrasi itu nakku adalah masuknya cahaya matahari. Kenapa kurang? Karena biasanya untuk perairan air tawar dan misalnya contohnya danau atau sungai, itu di sekelilingnya ditumbuhi oleh pohon-pohon yang besar, sehingga cahaya matahari terhalang untuk masuk ke dalam perairan tersebut. Bisa ya? Itu adalah ciri-ciri atau karakteristik dari ekosistem air tawar. Tadi sudah ibu bilang contohnya adalah boleh danau, boleh sungai ya. Nah, itu yang pertama. Sekarang masuk kita yang kedua nakku, itu adalah ekosistem air laut. Sebetulnya kalau kita sudah paham apa ciri-ciri ekosistem air tawar, tinggal mudah ciri-ciri ekosistem air laut. Berarti kebalikannya. Maka kita lihat yang pertama, salinitas tinggi. Jelas ya, kalau tadi air tawar salinitasnya rendah, kalau air laut salinitasnya tinggi. Nah, kadar garamnya tinggi, makanya air laut rasanya asin. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Contoh dari ekosistem air laut ini nakku, misalnya samudra. Nah, jadi kalau samudra setahun pun kemarau melanda itu nggak akan kering ya, nggak pernah ada sejarahnya samudra kering nakku. Kenapa? Memang karena tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Berbeda tadi dengan sungai yang sudah ibu jelaskan di awal ya. Oke, yang ketiga, penetrasi kurang. Ini salah ya, penetrasi banyak. Nah, kenapa? Karena hamparan airnya yang sangat luas, jadi tidak ada yang menghalangi ketika cahaya matahari memasuki perairan tersebut.
Nah, yang berikutnya nakku adanya perbedaan suhu. Biasanya semakin ke tengah itu suhunya semakin dingin, tapi agak ke tepi pantai itu suhunya hangat. Kenapa? Karena cahaya matahari menghangatkan perairan tersebut. Begitu ya. Bisa nakku, itu adalah ciri-ciri dari ekosistem laut. Bisa ya, perbedaan antara ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Sekarang nakku masuk kita ke dalam zona air tawar. Nah, ini berbicara mengenai danau ya. Jadi kalau kita berbicara zona air tawar, maka yang ada di dalam bayanganmu itu adalah danau. Nah, zona air tawar berdasarkan intensitas cahaya. Ibu ulangi, zona pada air tawar berdasarkan banyaknya cahaya yang masuk ke perairan tersebut atau banyaknya cahaya yang masuk ke dalam danau tersebut. Kita lihat, yang pertama ada namanya zona litoral. Nah, zona apa itu? Zona litoral merupakan daerah dangkal yang dapat ditembus cahaya matahari hingga ke dasar perairan. Nah, jadi ini adalah paling tepi nakku ya. Ketika kita ke tepi pantai Danau Toba, misalnya ketika kita ke pantai Pasir Putih ya. Nah, ketika kaki kita pertama terkena dengan air, maka itu disebut dengan zona litoral dan cahaya matahari bisa menembus ke dasar perairan. Yang kedua, ada namanya zona limnetik. Nah, setelah zona litoral baru masuk kita ke limnetik. Zona limnetik merupakan daerah terbuka yang jauh dari tepian, masih bisa ditembus cahaya matahari. Jadi kalau kita berenang dari tepi nakku, maka kita akan melewati litoral dulu. Setelah litoral baru kita menjumpai limnetik. Jadi limnetik sudah agak ke tengah, tapi masih bisa ditembus oleh cahaya matahari. Jadi di sini masih bisa kita jumpai tumbuh-tumbuhan ya, atau produsen. Kenapa? Karena ada cahaya matahari. Nah, yang ketiga nakku ada zona profundal. Zona profundal itu apa? Zona profundal merupakan daerah dalam dan tidak dapat ditembus cahaya matahari. Jadi, kalau ditanya zona yang paling dalam pada air tawar, atau ibu ganti, zona yang paling dalam pada danau itu adalah zona apa? Jawabannya profundal. Dan kalau ibu tanya, apakah ada tumbuhan di sini? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tumbuhan kalau hidup harus ada cahaya, sedangkan pada zona profundal tidak ditembus oleh cahaya. Jadi secara otomatis pada zona profundal tidak terdapat tumbuhan ya. Oke, nah jadi itu pada air tawar. Sekarang kita masuk ke yang kedua, zona air laut. Nah, tadi air tawar ada 3 nakku ya. Ada litoral, limnetik, dan profundal. Sekarang kita lihat ke zona air laut. Zona air laut berdasarkan intensitas cahaya sama. Berdasarkan cahaya yang masuk, itu kita lihat yang pertama disebut dengan zona fotik. Nah, berbeda namanya. Kalau tadi pada air tawar namanya litoral. Kalau pada air laut itu namanya zona fotik dengan kedalaman 0 sampai 200 meter dari tepi pantai. Nah, kita lihat, zona fotik merupakan daerah dangkal yang dapat ditembus cahaya matahari. Nah, dari mana tadi? 0 sampai 200 meter. Yang kedua, itu ada namanya zona twilight. Nah, zona twilight itu kedalamannya dari 200 sampai 2000 meter. Nah, kita lihat, merupakan daerah di mana cahaya matahari remang-remang. Artinya masih bisa masuk tapi tidak sekuat pada zona fotik. Bisa ya? Oke, yang ketiga nakku zona afotik. Ada kata A, fotik, fotik cahaya. Berarti kalau kita artikan secara sepintas berarti tidak ada cahaya. Benar. Zona afotik itu adalah zona di mana lebih dari 2000 meter. Nah, zona afotik merupakan daerah dalam dan tidak dapat ditembus cahaya matahari. Nah, ini ya, kalau tadi air tawar, litoral, limnetik, profundal. Kalau pada air laut nakku, fotik, twilight, dan afotik. Itulah zonanya. Sama seperti yang tadi, kalau ibu tanya, coba kalian tentukan di zona mana yang tidak ada produsen atau tumbuhannya, jawabannya di mana nakku? Ya benar, jawabannya di zona afotik. Kenapa? Karena tidak ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, tumbuhan tidak bisa berfotosintesis. Kalau tidak berfotosintesis, dia tidak makan. Maka secara otomatis dia pasti tidak bisa hidup. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut nakku. Yang berikutnya adalah zona ekosistem air laut dari pantai ke tengah. Nah, tadi kan air laut berdasarkan intensitas cahaya.
Sekarang zona ekosistem air laut dari pantai ke tengah. Nah, ini dari pantai ke tengah. Tadi dari cahaya, bedakan ya anakku ya. Oke, kita lihat. Yang pertama ada zona litoral. Zona litoral pada air laut itu disebut dengan zona pasang surut. Ini tidak dijumpai pada air tawar ya anakku. Ini hanya dijumpai pada air laut. Kenapa? Karena air laut yang cuma bisa pasang dan surut. Nah, zona litoral atau pasang surut itu ada ciri-cirinya. Yang pertama daerah pasang surut. Nah, kalau kalian pernah jalan-jalan ke pantai, biasanya anakku, kalau kita berjalan masih jam 8 atau jam 9 pagi, itu biasanya dia sedang surut, airnya surut. Tapi kalau kita berjalan di atas jam 12 atau sudah agak siangan, maka airnya kembali pasang. Nah, itu karena adanya kemampuan air laut untuk pasang surut ya. Yang berikutnya anakku, berbatasan dengan daratan. Artinya setelah daratan ya zona ini, zona litoral ini. Yang ketiga, contoh hewannya adalah bintang laut, bulu babi, dan udang. Jadi seringkali kalau ketika air pantai sedang surut, itu bisa kita lihat di tepi pantai itu banyak bintang laut, bulu babi, atau udang-udangan yang tertinggal di situ. Ya, oke. Zona ekosistem air laut yang kedua itu adalah zona neritik. Nah, kalau tadi zona litoral itu adalah zona pasang surut yang kadang pasang dan kadang surut. Yang kedua anakku, zona neritik. Zona neritik ini kalau ditarik garisnya dari tepi pantai itu mempunyai kedalaman 200 meter. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah daerah laut dangkal, kemudian dapat ditembus cahaya matahari, contohnya ganggang laut dan ikan kecil. Di sini masih bisa kita jumpai produsen. Kenapa? Karena cahaya matahari masih bisa menembus ke dasar perairan. Itu zona neritik. Kemudian masuk kita ke zona yang ketiga, itu adalah zona batial dengan kedalaman 200 sampai 2000 meter. Pada zona batial anakku cahayanya sudah remang-remang. Nah, jadi cahaya hanya sampai ke permukaan airnya, tetapi tidak menembus sampai dasar perairan. Oleh karena itu, makanya pada zona batial tidak ada produsen. Karena sudah kita sepakati dari awal, produsen hanya bisa berfotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Kalau tidak ada cahaya matahari, tidak bisa berfotosintesis, maka secara otomatis dia tidak bisa hidup di zona tersebut. Kemudian karakteristik yang ketiga, contohnya nekton dan ikan. Nah, di sini sudah terdapat ikan-ikan yang berukuran sedang dan beberapa ikan yang sudah berukuran besar. Kemudian masuk kita ke zona air laut yang terakhir. Zona air laut yang terakhir kalau kita dari pantai ke tengah itu adalah zona abisal. Zona abisal itu adalah zona yang kedalamannya lebih dari 2000 meter. Nah, untuk zona abisal ini disebut pula dengan daerah palung laut. Daerah palung laut merupakan daerah yang merupakan daerah paling dalam di laut. Kemudian di sini tidak dijumpai produsen. Sudah pasti aku ya. Pada zona batial yang remang-remang saja tidak ada produsen, apalagi di zona abisal sudah pasti tidak dijumpai produsen. Kalau begitu apa yang terdapat di dalamnya, Bu? Nah, contoh makhluk hidup yang ada di zona abisal adalah hewan predator yang biasanya berukuran besar. Nah, demikianlah zona perairan air laut yang kalau kita tarik garis dari pantai ke tengah. Nah, kita ulang ya. Ada zona litoral, neritik, batial, dan abisal. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian paham. Silahkan kembali lagi pindahkan materi ini ke dalam buku catatanmu. Kenapa? Karena ketika kalian mencatat, maka setidaknya ada yang tertinggal di otak kalian. Nah, baik aku kesimpulan dari pelajaran kita kali ini adalah ekosistem perairan atau ekosistem akuatik bisa dibagi menjadi dua, yaitu adalah air tawar dan air laut. Kemudian air tawar dan air laut memiliki masing-masing zona berdasarkan intensitas cahaya dan berdasarkan jarak dari tepi pantai ke tengah. Nah, minggu lalu nakku, ibu mengirimkan tugas yang berbeda dengan materi kita. Bahkan ibu kirimkan tugas untuk kelas 12. Tapi terpesonanya ibu melihat kalian nakku, tugas kelas 12 ibu kirimkan tidak ada yang komplit.
komplain. Kalian kirimkan kembali kepada ibu dan jawabannya benar semua. Itu berarti kalian melihat jawabannya dari Google. Ingat anakku ya, kalau nanti ibu membuat kesalahan silahkan dikoreksi. Kenapa? Karena juga guru juga manusia ya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini catatan minggu lalu juga silahkan dikirim nanti di tugas ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ibu mau mengajak kalian berefleksi. Silahkan refleksikan dirimu setelah kita mempelajari ini. Kira-kira nilai-nilai ke SFD-an yang mana yang bisa kalian hidupi? Tanya hatimu naku dan jawab di dalam hatimu, pribadi lepas pribadi. Tetap semangat, kumpulkan tugasmu tepat waktu dan pahami materi ini dengan baik. Salam SFD.